Tuhan, ini hidup kami, jadikan kami bejana-Mu untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, biarlah kami boleh mengikuti kehendak-Mu. Kiranya dalam perjalanan hidup kami boleh memuliakan Tuhan. Kami boleh terus mendengar suara-Mu dan mengikuti perintah-Mu. Tuhan, firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami sehingga terang bagi jalan kami. Tolong kami Tuhan, saat ini kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu, berbicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, baik yang ada di dalam gedung gereja ini maupun anak-anak-Mu yang mengikuti kebenaran firman Tuhan melalui Facebook. Tuhan tolong berkati mereka ada di rumah masing-masing. Tuhan tolong supaya dalam pemberitaan firman kami fokus mendengar suara Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tolonglah hamba-Mu ini. Ya Bapa, kami akan mendengar suara-Mu. Kami mempersiapkan diri kami berbicara Tuhan. Kami siap mendengarkannya. Berkat-Mu turun atas kami. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Ada sukacita, amin. Hari ini kita bersyukur ada kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menikmati hari Minggu yang indah ini. Ya Bapak Ibu mengikutinya ya melalui Facebook di rumah masing-masing, beribadah di rumah saja. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah bisa buka Alkitabnya. Kita melanjutkan pembacaan firman Tuhan dari minggu yang lalu dari Yohanes pasal yang ke-21. Ya, kita melihat kebenaran firman Tuhan ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita Yohanes pasal 21 ayat 19 sampai 22 dan juga nanti Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Di ayat kita melihat kebenaran firman Tuhan. Ya. Ayat 19 kita baca bersama-sama. Bapak Ibu yang ada di rumah bisa buka Alkitabnya, yang ada di gereja mari kita lihat, bisa lihat LCD juga. Yohanes pasal 21 ayat 19. Firman Tuhan berbunyi demikian, 1, 2, 3. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Di ayat berikut, ayat 20, 1, 2, 3. Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama, duduk dekat Yesus. Dan yang berkata, Tuhan, siapakah dia yang akan menyerahkan engkau? Di ayat berikut, ya, firman Tuhan, ayat 21. Dan ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Di ayat 22, jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya memberi tema pada pagi hari ini adalah urusanmu ikutlah aku. Ya, jadi Yesus berkata kepada Petrus, urusanmu ikutlah aku. Yang lain, pertanyaanmu tadi itu bukan urusanmu. Ya, ikutlah aku. Dan kita mau membahas, kita mengikut Yesus tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi subtemanya adalah tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Jadi sungguh-sungguh mengikut Yesus. Ikutlah aku. Ya, urusanmu ikutlah aku. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, jemaat yang ada di rumah, ya, bagi kita urusan kita adalah ikut Yesus. Ya,
mana Yesus berkata kepada Petrus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku." Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita melihat dalam peristiwa ini Petrus bertanya kepada Yesus, ya, tentang orang atau murid yang dikasihi oleh Tuhan itu. Saya melihat begini, rupanya Petrus mau mencoba mengurusi yang lain, ya. Jadi ini satu hal yang penting bagi kita, Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan yang ada di rumah juga. Ya, jangan kita mengurusi yang bukan urusan kita. Setuju ya? Amin. Coba Bapak Ibu mungkin ada di rumah, lihat kiri kanan, ya. Jangan kita mengurusi yang bukan urusan kita. Ya, Petrus bertanya kepada Yesus, "Ini bagaimana murid ini? Ya, bagaimana akan dia?" Tapi Yesus berkata, "Ya, itu bukan urusanmu. Engkau ikutlah aku." Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, istilah tren sekarang, ya, jangan kepo. Ya, ini banyak orang sekarang yang kepo, pengen tahu aja yang bukan urusannya pun mau mencoba diurusi, ya. Ya, jangan usil, ya, jangan mau membicarakan yang lain. Jangan mencampuri urusan orang lain yang tidak penting bagi kita. Jujur Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada kecenderungan, ya, ada kecenderungan kita pengen tahu urusan yang lain yang sebenarnya bukan urusan kita, tapi kita mau mencoba mengurusi hal itu, ya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, lantas apa yang penting yang harus kita lakukan? Ini satu pertanyaan, ya. Apa yang penting yang harus kita lakukan? Saudara, mengikut Yesus adalah urusan kita yang terpenting. Coba katakan kiri kananmu, urusan kita yang terpenting adalah mengikut Yesus. Katakan, urusan kita yang terpenting adalah mengikut Yesus. Ya, jangan urusin yang lain, jangan kepo, ya. Nah, pertanyaan adalah apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Yesus? Oke, saya mengikut Yesus, saya mau mengikut Yesus, tapi apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Yesus? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peristiwa di mana Yesus, ya, telah bangkit dari antara orang mati, menampakkan diri kepada murid-murid, dan sebelum naik ke surga, ya, beberapa hari lagi kita akan peringati kenaikan Yesus Kristus ke surga. Sebelum Yesus naik ke surga, ya, ada pesan yang disampaikan kepada murid-murid, pesan penting disampaikan kepada murid-murid yang kita kenal dengan sebutan amanat agung, yang Great Commission. Ya, amanat agung di dalam Matius pasal 28. Semua kita mesti tahu hal ini, ya. Amanat agung, pesan penting, pesan yang sangat penting yang harus dilakukan murid-murid, yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus. Mari kita melihat firman Tuhan. Di ayat 18 firman Tuhan berbunyi demikian, Matius pasal 28. Ya, ini perjumpaan Yesus dengan murid-murid sebelum Yesus naik ke surga. Ada pesan yang disampaikan kepada murid-murid, dan ini sangat penting sekali. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Ya, kuasa di surga dan di bumi ada pada Yesus. Karena itu Yesus berbicara kepada murid-murid, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Di ayat 20 berbunyi demikian, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan,
Kuasa ada pada Yesus. Karena ada kuasa dalam Yesus, Yesus memberikan perintah kepada murid-murid, ya, supaya murid-murid melakukan perintah daripada Tuhan selama murid-murid ada di bumi, dan perintah itu buat saudara dan saya. Ya, apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Ada perintah dari Tuhan. Dan Tuhan berkata bahwa Dia menyertai murid-murid. Dengan kata lain, Dia juga menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Ya. Jadi kita dalam pengikut Kristus, mengikut Yesus, tapi tidak hanya sekedar ikut-ikutan saja tanpa berbuat sesuatu. Tuhan mau ada yang harus kita lakukan selagi kita hidup. Apa yang harus kita lakukan sebagai pengikut Kristus? Yang pertama, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kebenaran firman Tuhan menunjukkan kepada kita, mengingatkan kita kembali tentang pesan daripada Yesus Kristus tentang amanat agung itu. Jadi yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus peduli terhadap misi. Kita harus peduli terhadap misi. Keselamatan yang kita sudah dapatkan tidak cukup untuk diri kita saja, tetapi juga untuk orang lain. Sebab Allah tidak menghendaki kematian orang fasik. Allah menghendaki supaya ada pertobatan. Allah menghendaki supaya lebih banyak orang yang berseru di dalam nama Yesus, dan orang-orang yang berseru di dalam nama Yesus diselamatkan. Untuk itu perlu ada yang memberitakan kabar baik. Siapakah yang akan memberitakan kabar baik? Inilah perintah Tuhan buat pengikut Kristus, buat saudara dan saya. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Pergilah, bersaksilah, tunjukkanlah dirimu sebagai pengikut Kristus yang baik dan benar. Jadikan semua bangsa muridku, kata Tuhan. Tugas ini harus kita kerjakan, karena ini adalah perintah Tuhan, berlaku sampai sekarang. Amin. Coba katakan kiri kanan, tugas ini berlaku sampai sekarang. Tugas ini berlaku sampai sekarang. Pergilah. Nah, semua bangsa yang dimaksud adalah suku-suku bangsa, semua orang. Dan ternyata masih banyak yang belum mendengarkan kabar baik. Di dalam grup, ya, WA grup jemaat, saya sampaikan di sana ada angka-angka sekian ribu suku yang belum mendengar Injil, yang belum berseru kepada Tuhan Yesus, artinya belum memperoleh keselamatan. Nah, mereka sedang menantikan ada pribadi-pribadi yang datang menyampaikan kabar baik itu kepada mereka, yang datang mengabarkan kabar sukacita itu kepada mereka. Apa yang harus kita lakukan berkaitan dengan kepedulian kita terhadap misi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang kita lakukan kalau kita berkata, oh saya peduli kepada misi, saya peduli tentang pekerjaan Tuhan, tentang pemberitaan kabar baik, tentang kabar pemberitaan Injil ini, saya peduli. Di dalam kepedulian kita, apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Apa yang harus kita lakukan? Saya melihat bagian ini adalah supaya kita tidak berdiam diri. Gereja tidak boleh berdiam diri. Orang percaya jangan berdiam diri. Jangan hanya berkata, saya sudah berjumpa dengan Yesus, saya sudah diselamatkan, kemudian saya menikmati sendiri. Jangan menikmati sendiri. Tidak boleh kita berdiam diri. Amin. Bapak Ibu di rumah, coba lihat kiri kananmu, ya, katakan jangan berdiam diri. Tenggok sedikit. Yang di gereja, halo, jangan ada yang tidur, jangan ada yang melamun. Ayo, goncangkan sedikit, ya. Jangan berdiam diri. Amin. Jangan berdiam diri. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, mari ambil bagian di dalam doa. Yang berdoa untuk pekerjaan misi. Ini kita harus lakukan, kita harus terus lakukan. Semangat kita melakukannya. Apa yang harus kita
memberitakan kabar baik, supaya banyak orang diselamatkan, supaya banyak orang mengalami sukacita. Perlu kita topang di dalam doa. Para misionaris kita doakan. Ya, kemudian kita doakan juga suku-suku yang terabaikan. Yang dimaksud suku-suku yang terabaikan adalah suku-suku yang belum pernah mendengar kabar sukacita itu. Rasul Paulus pernah berkata kepada jemaat supaya jemaat mendoakan dia ketika dia memberitakan kabar sukacita. Dikatakan supaya ketika aku memberitakan kabar sukacita, ketika aku memberitakan firman Allah, ketika aku menyampaikan Injil, orang yang mendengar itu terbuka hatinya, terbuka pikirannya, kemudian meresponi dengan baik dan akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Perlu kita mendoakan. Coba Bapak Ibu, doa-doa kita tidak hanya sekedar untuk doa untuk kita. Tuhan berkati aku, berkati kebutuhanku, makan minum. Itu perlu, tetapi tidak boleh hanya itu melulu untuk aku. Tetapi kita coba hal yang penting di mana hati Allah melihat, ya, hatinya tertuju kepada orang-orang yang berseru-seru supaya dia diselamatkan, yang belum menerima keselamatan itu. Hati Tuhan kepada jiwa-jiwa yang tersesat, mereka perlu dibawa kepada Tuhan. Berdoa mereka yang belum datang kepada Tuhan, mereka yang masih tersesat, mari kita doakan. Mereka yang terhilang, mari kita doakan. Mereka yang belum pernah mendengar kita bersukacita, mari kita doakan. Berdoa untuk suku-suku yang terabaikan. Berdoa juga untuk mereka yang pergi. Mereka juga punya tantangan, punya pergumulan yang besar. Mereka menghadapi, ya, ladang yang cukup penuh dengan tantangan. Ya, banyak hal yang harus mereka hadapi, bahkan nyawa taruhannya. Jangan lupa berdoa. Kita doakan mereka yang membawa kabar sukacita kepada orang-orang lain. Mereka harus melintasi tantangan alam yang luar biasa, ya, nyawa taruhannya. Kita doa, Bapak Ibu, ambil bagian ini, tugas kita. Kita mari terus berdoa, bersyukur untuk gereja kita. Setiap minggu ke depan kita diingatkan untuk misi, kita diingatkan untuk doa-doa. Ya, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan juga bisa mendukung dalam dana. Dibutuhkan dana, dibutuhkan keuangan supaya hamba-hamba Tuhan bisa bergerak, bisa pergi. Pergilah, jadikanlah semua bangsa begitu kata Tuhan. Orang-orang ada yang akan pergi. Siapa yang akan menopang mereka? Siapa yang akan mendukung mereka? Mari jemaat Tuhan, jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kau diberkati oleh Tuhan, jangan lupa ada bagian yang harus kita khususkan untuk kita berikan, untuk kita persembahkan untuk pekerjaan Tuhan. Berita sukacita Injil yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan itu harus sampai kepada suku-suku bangsa. Semua akan mendengar, baru tiba kesudahannya. Jadi kita bergandeng tangan, saudaraku. Ada yang pergi, ada yang berdoa, dan ada yang akan mempersembahkan dananya, keuangannya. Ketika saudara dan saya diberkati Tuhan, jangan lupa ada yang harus kita sisihkan. Gereja kita, Bapak Ibu mungkin masih ingat, ada satu pelajaran kita tentang persepsi. Ada yang ingat? Yang di rumah masih ingat persepsi? Persembahan 10.000 untuk misi. Kelihatannya hanya kecil, bukan? Tetapi kalau kita bergandeng tangan, ya, seringkali saya katakan kalau dalam 1 bulan 5 kali kita makan bakso plus minumnya, 1 kali makan itu 10.000. Kemudian kita kurangi, ya 4 kali aja deh. Yang 1 kali saya nggak makan bakso itu, tapi saya persembahkan untuk misi. Wow, bukankah itu untuk kemuliaan Tuhan?
Coba lihat kiri kanan dan katakan, jangan lupa persepsi. Persepsi kita, pandangan kita kepada misi dan persembahan kita untuk misi. Jadi jangan pelit-pelit ya. Sedikit berbisik kiri kanan, jangan pelit-pelit. Ya, jangan pelit-pelit untuk pekerjaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang ketiga, apa yang bisa kita lakukan? Peduli kepada misi, apa yang kita lakukan? Gereja harus mengutus tenaga misi atau penginjil. Penginjil-penginjilnya harus diutus pergi, atau jemaat itu sendiri menjadi saksi Kristus dimanapun berada. Saudara menjadi berkat, saudara menjadi saksi Kristus seperti jemaat mula-mula. Hidup mereka ya dilihat oleh orang banyak dan sangat disukai. Jadi mereka jadi berkat. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, dimanapun kita berada, kita tunjukkan, kita pertontonkan hidup yang benar, yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan firman Allah, yang mengasihi orang lain, yang memberkati orang lain. Itu adalah kesaksian kita. Jadi peduli dengan misi. Jangan lupa ada yang bisa kita lakukan. Selalu berdoa, berseru kepada Tuhan, menyerahkan segala beban-beban pergumulan misi kepada Tuhan. Yang kedua, kita bisa memberikan dana kita. Jangan berkata, cuma sedikit, sehingga saya tidak bisa memberikan. Jangan. Seberapapun, ya, mari persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Dan yang ketiga, diri kita siap dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Di tempat pekerjaan saudara jadi berkat, di tempat perumahan di mana Anda tinggal menjadi berkat, di tempat di mana saudara kos menjadi berkat, dimanapun kita berada jadi berkat. Kita menyaksikan ya kehidupan orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita tunjukkan pribadi kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Dan kemungkinan juga yang sangat kita gumuli dan doakan, ada pribadi-pribadi yang memang khusus menyerahkan diri untuk pergi melayani Tuhan. Yang di rumah, mungkin ada di antara saudara, ketika mengikuti ibadah ini, mendengar suara Tuhan dan yang berkata kepada saudara, di mana saudara merespon, ya, saya mau melayani Tuhan. Melayani Tuhan itu adalah hal yang harus kita kerjakan bersama. Harus kita kerjakan bersama. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, peduli kepada misi. Ini urusan kita kepada Tuhan. Yesus berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Hal yang lain itu bukan urusanmu. Jangan urusin yang lain. Dan bagi kita saat ini, kebenaran firman Tuhan mengingatkan kita, di mana Tuhan mau berkata, urusanmu ikutlah aku. Apa yang harus aku lakukan sebagai pengikutmu ya Tuhan? Peduli kepada